Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membuka diskusi, membuka webinar tentang geospasial gitu. Oke, dan alhamdulillah tadi update terakhir untuk partisipan itu sekitar 10. Jadi semoga semuanya bisa hadir gitu dan bisa membersamai dalam acara pada siang hari ini. Oke. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih itu karena sudah membersamai acara pada siang hari ini, dan doa terbaik untuk teman-teman yang sudah hadir bisa melaksanakan MACB ini sampai selesai, sampai tuntas, dan sampai mendapatkan apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Saya Muhammad Tulunha dari Universitas Negeri Semarang ingin menjelaskan tentang bagaimana penggunaan Google Earth Engine dalam geospasial atau geospasial dalam dunia cloud computing. Tapi pada awal kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu geospasial dan apa itu SIG, apa itu pemetaan dan sebagainya. Karena kata konteks Google Earth Engine ini kita sama-sama belajar ya. Saya sendiri juga belum terlalu paham gitu. Saya cuma paham ini dan itu doang, belum terlalu detail seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, apa itu geospasial? Geospasial dalam hal ini menurut peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan informasi geospasial tahun 2021 mengartikan bahwa geospasial merupakan ruang bumi atau sesuatu yang memiliki aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, populasi, serta objek. Jadi intinya geospasial itu mempunyai letak, lokasi, ataupun posisi yang mana dinyatakan dalam suatu sistem koordinat. Biasanya berbentuk X, Y, Z, dan sebagainya. Itu merupakan geospasial. Jadi geospasial intinya adalah sesuatu yang mempunyai koordinat atau mempunyai letak secara pasti. Seperti itu. Kemudian berbicara lanjut tentang geospasial, ada sistem informasi geografis. Ini adalah lanjutan ataupun penerapan atau bisa juga dikatakan sebagai pengaplikasian dari ilmu geospasial, yaitu sistem informasi geografis atau SIG, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan GIS, Geographic Information System. Ini merupakan sebuah sistem komputer, sistem untuk mengolah data yang berbasis geospasial untuk pemetaan. Ini digunakan dalam analisis berbagai hal pemetaan, mulai dari hidrografi, oceanografi, terrestris, lahan, dan sebagainya. Ataupun bisa juga untuk memetakan penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini yang mana nanti penerapannya juga ada dalam Google Earth Engine. Ini adalah sistem yang merupakan pengaplikasian dari ilmu geospasial. Kemudian dalam geospasial ataupun peta itu biasanya terdapat dua data atau data spasial. Ada yang pertama ada data raster, kemudian data vektor. Nah, data raster sendiri merupakan data spasial. Ingat ya, tadi data spasial dan data yang mempunyai koordinat x, y gitu. Jadi raster adalah data yang terstruktur berbentuk piksel-piksel yang membentuk grid. Kemudian bedanya dengan vektor adalah vektor ini adalah data spasial tetapi berbentuk titik-titik ataupun garis ataupun kurva ataupun poligon atau area. Itu adalah data vektor. Jadi kalau data raster ini adalah data yang bentuknya, kalau kita zoom in sampai mungkin 10 ataupun berapa meter di atas
permukaan itu akan berbentuk kotak-kotak seperti itu. Bedanya dengan vektor adalah kalau kita zoom in juga, vektor berbentuknya lebih real gitu, bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk wujud aslinya, bisa berbentuk juga seperti bentuk yang menyerupai aslinya. Ini adalah perbedaan dari raster maupun vektor. Ini adalah raster seperti kotak-kotak tidak jelas seperti itu, dan vektor merupakan data yang lebih jelas, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian dalam ilmu geospasial atau ilmu peta terdapat data titik, data garis, dan data area. Yang pertama adalah data titik. Data titik merupakan semua jenis data geospasial yang berbentuk titik, memiliki skala tertentu dan menempati pada posisi yang sudah ditentukan sesuai koordinat, memiliki koordinat X, Y, Z. Ini adalah contoh dari data titik. Ini adalah titik berupa bangunan. Kemudian di sampingnya, kenapa titiknya besar? Ini adalah deretan bangunan biasanya gitu. Ataupun ini adalah perbedaan dari dua macam skala peta. Ini bisa jadi peta dengan ukuran skala besar. Ini bisa jadi ukuran kecil, ataupun sebaliknya seperti itu. Kemudian ada masjid seperti ini, dan ini gereja. Nah, kemudian ada simbol-simbol atau data. Ini adalah simbol titik, bisa juga dikatakan sebagai data titik. Ini adalah data titik. Nah, data-data dalam geospasial ini sudah ditentukan dalam peraturan PIG. PIG ini adalah Badan Informasi Geospasial, badan yang mengurusi pemetaan gitu, badan yang mengurusi geospasial dan sebagainya. Ini adalah ada klasifikasinya sendiri. Jadi tidak bisa membuat asal-asalan seperti itu. Ada klasifikasi untuk simbol titik masjid seperti apa, simbol kerja seperti apa, dan sebagainya. Ada klasifikasinya tersendiri. Yang selanjutnya adalah data garis. Data garis merupakan data spasial yang berbentuk garis ataupun memanjang dengan memiliki titik koordinat X, Y, Z. Oke. Ini adalah data garis, bisa dibedakan dengan data titik yang tadi. Data ini seperti contoh ya, ini adalah data garis berupa jalan layang nih seperti ini, kemudian jalan arteri seperti ini, jalan kolektor. Kemudian ini adalah batas administrasi, batas provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, kemudian misal ya teman-teman itu membuka peta RPI, peta yang dibuat khusus gitu RPI. Kemudian menemukan simbol berupa garis titik dengan titik satu nih seperti ini. Jadi itu merupakan batas provinsi teman-teman. Ini perbedaannya ada pada titiknya seperti ini, dan biasanya ada juga perbedaannya berbentuk tebal garisnya itu. Jadi ini bisa dibedakan, ini sedikit tebal daripada garis yang batas kelurahan. Dan ini sebenarnya garis itu banyak sekali ya, banyak, kalau buka di peraturan itu banyak sekali, dan mungkin setiap tahun ada pembaruan. Saya tidak tahu untuk pembaruan. Yang terpenting yang pasti data itu sudah ada peraturannya gitu. Jadi tidak bisa sembarangan membuat gitu. Dan ini data ini tuh biasanya sudah dikolaborasikan atau sudah menyesuaikan data dengan data internasional. Dan peta ini kan bisa digunakan untuk semua orang seperti itu. Jadi untuk masyarakat luar negeri ataupun dalam negeri juga paham tentang data-data geospasial. Kemudian yang selanjutnya ada data area. Data ini adalah data berbentuk area atau file, ataupun data berbentuk wilayah gitu, yang mempunyai X, Y, Z
atau mempunyai koordinat. Nah, contohnya adalah data berupa kecamatan X, data area kecamatan Y, data sebaran penduduk dengan area, dan data persebaran banjir itu adalah data area. Jadi di sini data itu ada 3 data dalam peta, ada 3 berupa data titik, garis, area. Kemudian data secara penginderaan jauh itu ada 2 yang tadi, data vektor maupun data raster. Kemudian lanjut ke general tentang kartografi, ini tentang pemetaannya, masih tentang pemetaan berupa sistem koordinat geografis. Ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menandakan suatu lokasi gitu dengan memakai garis lintang. Nah, ini sistem koordinat geografis. Kemudian oke, ini adalah ini teman-teman, ini itu masih salah ya, masih belum diedit. Ini adalah sistem UTM, United Transfer Mercator. Ini adalah dibuat Mercator. Kemudian perbedaannya dengan ini bisa dilihat seperti ini, bahwa sistem proyeksi atau sistem koordinat UTM itu memakai garis bujur yang dibagi dalam 6 derajat gitu, dan dibagi juga dalam garis khatulistiwa dengan pembagian seperti ini. Misal ini adalah Kalimantan Utara ini. Nah, ini adalah di sebelah sini, ini berarti di angka 50. Kemudian kenapa tulisnya di sini north? Karena ini berada di sebelah utara garis ekuator ataupun garis khatulistiwa. Dan kenapa di sebelah sini tulisannya south 50 S? Ini adalah karena berada di sebelah selatan garis ekuator, seperti itu. Dan perbedaannya dengan sistem koordinat geografis ini seperti ini. Kalau geografis itu memakai lintang, garis bujur ini adalah sistem geografis. Dan sebuah sistem itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, untuk sistem geografis ini cocok digunakan berbagai negara, berbagai wilayah gitu. Untuk wilayah kutub juga masih bisa digunakan karena ini tidak terdapat distorsi ataupun nanti ini ya, sistem ini tuh kalau diplotkan dalam sebuah peta ataupun diplotkan bentuk bumi, nanti akan terlihat ada yang daerahnya terlihat mengecil, mengerucut, ada yang daerahnya terlihat membesar gitu. Dan sistem UTM ini kalau diproyeksikan ke dalam peta, daerah dengan lintang tinggi itu berarti daerah Eropa, daerah kutub itu akan berbentuk kecil, akan mengecil, ukurannya akan mengecil dalam peta. Ini berarti memiliki distorsi. Nah, karena itulah UTM tidak cocok untuk daerah lintang tinggi dan cocok untuk daerah khatulistiwa, seperti halnya pada contoh seperti ini. Ini tidak ada distorsi ya. Dan sebenarnya sistem koordinat ini banyak ya. Ada sistem yang berbentuk kerucut, ada sistem apalagi itu banyak. Itu biasanya memiliki ketentuan sendiri, memiliki peraturan sendiri tentang bagaimana memetakan sesuai garis-garisnya gitu. Itu ada. Tetapi sistem kedua ini, sistem geografis maupun sistem UTM, merupakan sistem yang paling banyak digunakan seperti itu. Paling banyak karena ini sudah termasuk general, sudah termasuk umum gitu. Nah, tetapi untuk peta ini ya, badan pertanahan itu isinya menggunakan sistem tersendiri, sistem dengan perbesaran kalau tidak salah 3 derajat. Jadi sistemnya lebih kecil dari seperti ini. UTM tapi dibagi 2. Nah, itu sistem yang dipakai untuk peta dinas pertanahan seperti itu.
Kemudian Google Earth Engine. Ini adalah aplikasi platform lah gitu, platform yang open source, bisa dibuka kapan, bisa dibuka siapa saja, data-datanya juga bersifat open source gitu. Ini adalah platform cloud computing yang dirancang untuk pemrosesan data geospasial. Jadi ini bisa, jadi ini data apa ya, platform yang khusus disediakan untuk analisis data geospasial. Ini terbilang baru teman-teman, terbilang baru, makanya masih sedikit ya, kalau kita searching itu masih tahun 2018 atau 19 atau 16 gitu, jadi di bawah tahun itu belum ada. Dan gini, pemetaan itu sebelum adanya sistem seperti ini, sistem cloud computing itu memakai pemetaan berbasis manual atau berbasis konvensional dengan memakai aplikasi. Aplikasinya bisa berupa ArcGIS, bisa berupa ArcMap, bisa juga berupa NV, ataupun bisa juga berupa AirMapper, ataupun aplikasi pemetaan yang lainnya. Itu banyak sekali. Nah, bedanya apa dengan konvensional dengan yang sistem seperti ini, sistem cloud ini? Nah, kalau konvensional seperti ini, kita mendownload citra satelit, misal itu mendownload ukuran 1 GB, kita mendownload 1 GB, ada data 1 GB tersimpan di komputer, kemudian kita memakai aplikasi, membuka aplikasi, kita memasukkan data itu 1 GB ke dalam aplikasi gitu. Dan itu mungkin gini ya, kalaupun komputernya atau laptop tidak kompatibel dengan aplikasi atau dengan data, itu pasti akan macet, ataupun yang apa ya, orang-orang awam bisa biasa bilang nge-lag gitu, itu pasti akan nge-bug gitu. Nah, itu adalah konvensional seperti itu. Jadi masih memakai aplikasi, masih mendownload citra, masih menyimpan dan menggunakan repositori internal, menggunakan penyimpanan untuk menyimpan berbagai pemrosesan. Kemudian muncullah ini Google Earth Engine, cloud computing. Sebenarnya untuk sistem cloud computing ini pemetaan itu banyak ya, bisa memakai Kaggle ataupun bisa memakai sistem yang lainnya, itu sudah banyak sekali, sudah banyak banget. Kemudian ada, ini adalah aplikasi platform itu ya, platform besutan Google yang apa ya, bisa dibilang bagus sekali untuk dunia geospasial. Kemudian GE ini menyediakan data yang besar, datanya banyak banget, mulai dari data satelit, data LST, land surface, data oceanografi, data demografi, sosial, elevasi, dan lainnya. Itu banyak sekali dalam GE. Dan ini bersifat open source atau gratis. Kita bisa buka tanpa, biasanya gini, data spasial itu ada data yang open source dan non open source gitu. Jadi ada data yang tidak bisa dibuka kecuali dengan izin tertentu, ada yang data bebas atau siapa saja, itu seperti itu sifat data. Dan ini datanya open source gitu, data geospasial ini open source, dan sepertinya data ini update terus setiap tahun, bahkan setiap bulan tuh ada data yang terbaru gitu. Kemudian GEE atau pemrosesan geospasial ini adalah berbasis citra satelit. Jadi nanti citranya itu banyak sekali ya, ada citra Landsat, citra SRTM, citra Demnas, citra banyak macam citra. Dan setiap citra ada klasifikasinya, ada komposisi band ataupun komposit dalam citra. Ini adalah contoh dari Landsat, Land Satellite System 7, ini dengan perbedaan dengan 8. Ini adalah band. Nah, seperti ini. Mungkin gini, band ini digunakan untuk memproses data, tetapi tidak semua band bisa untuk memproses gitu. Jadi, misal kita mau menganalisis tentang land surface, itu berarti kita harus memakai band, bisa jadi bisa
pakai pen aerosol, coastal, ataupun perpaduan dari pen Sirius, pen SWR, pen Red, NIR, itu bisa kita harus memakai perpaduan pen seperti itu. Dan jadi kan datanya itu terasa ringan nantinya, dan apa ya, nantinya hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk pemanfaatan Google Earth Engine itu banyak sekali, bisa yang saya sebutkan tadi, bisa menganalisis land use, land cover. Land use ini adalah penggunaan tanah, kemudian sedangkan land cover adalah penutup tanah. Kemudian ada land surface temperature ataupun suhu permukaan. Kemudian ada bisa untuk penganalisis oceanografi, kemudian bisa density, demografi, bisa tentang penduduk, kemudian elevation model ataupun tinggi rendahnya suatu wilayah itu bisa, dan banyak lagi. Menganalisis koral, menganalisis perbukitan, menganalisis sebaran air tanah, menganalisis main, menganalisis banyak sekali. Google Earth Engine ini membantu dalam ilmu pemetaan, membantu dalam geospasialan yang mutakhir ya. Ini ilmunya sudah sangat maju sekali. Dan saat ini mungkin banyak orang-orang yang beralih ke GE daripada konvensional seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi GE. Aplikasi untuk aplikasi. Ini adalah aplikasi platform itu, platform setelah kita open GE dengan keyword Google Engine, Google itu akan muncul seperti ini. Sebenarnya sama dengan dengan cloud yang lainnya. Ini adalah di sini ada kumpulan skrip-skrip, kumpulan file-file ini. Kemudian di sampingnya ada dokumen, ini adalah kumpulan algoritma juga. Kemudian ada aset nih. Kita bisa mengelola di sini, kita bisa menambahkan di sini. Ini adalah untuk mengedit script dan untuk mendapatkan link. Ini bisa untuk mencari dataset. Ini adalah inspektor, konsol dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk menambahkan kotak-kotak ataupun data area. Ini bisa menggunakan area of interest yang ini. Kemudian ini untuk zoom in, zoom out. Seperti ini. Bisa juga kita mengganti dengan satelit yang lainnya. Ini adalah peta satelit. Satelit. Ini adalah peta. Nah, seperti ini. Ini adalah tentang halaman home atau halaman pertama setelah membuka GE. Kemudian ini ini platform GE. Ini berupa platform overview, nah ini dataset, information dan sebagainya. Ini time lapse atau time series, ini ada data time series. Nah, ini mungkin penjelasan tentangnya tadi ini seperti ini. Nah, intinya gini, GE itu akan mempermudah pekerjaan bagi seorang geologis, seorang geografer, seorang ilmu yang bekerja di balik ilmu pemetaan. Itu akan dipermudah dengan GE, dengan pemrosesan data yang singkat dan mungkin
mendukung bagi komputer komputer yang kurang memadai ataupun komputer yang masih rendah untuk kapasitas penyimpanan seperti itu. Oke, mungkin kemudian ini oke ya, mungkin ini dasar aja ya, dasar bagaimana cara memanggil citra ataupun cara mengelola citra. Mungkin akan memberikan contoh apa ya saya? Oke. Data Landsat. Landsat 8. Ini adalah katalog, banyak sekali, ada Landsat, Land System 8, ini 2 tier 1 reflektan, ini adalah real time, ini banyak sekali. Kita coba ini aja yang TOA reflectance. Ini adalah deskripsi ini seperti ini, kemudian bandnya juga ini band 1 untuk coastal aerosol, band 2 untuk warna blue, band 3 green dan sebagainya. Ini resolusinya sekitar 30 meter, jadi 30 di atas permukaan itu adalah paling optimal ya, paling bagus lah seperti itu, resolusinya 30 meter. Nah, ini deskripsi ini oke, coba import. Oke, variabelnya sudah. Nah, kemudian memanggil citra, kita ketikkan map, kemudian kasih kurung, masukkan variabel. Kemudian mungkin pakai ini. Nah, dan kita coba run, apakah berhasil. Nah, ini sudah mulai bekerja. Ini adalah tampilan dari citra Landsat 8. Ini citra ini. Mana tadi? Masih loading ternyata. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah garis kotak. Ini sebenarnya kotak-kotak ya, kotak-kotak. Kemudian dengan miring, dengan garis ini miring, tidak vertikal ke atas. Ini tuh berarti adalah perekaman citra. Jadi apa ya? Satelit Landsat itu merekamnya miring sebenarnya. Jadi punya alur sendiri, dan hasilnya itu seperti ini, miring seperti ini. Ini juga mempunyai kode-kode tersendiri, dan misal kita memakai metode konvensional, nanti kita akan mendownload, misal kita akan memakai dari sini Purwokerto, jadi kita akan memakai dari citra yang bagian sini, dan nanti akan mendownload cuma di kotak ini saja, dan itu bisa bergiga-giga. Nah, bayangkan kalau kita memakai 1 Jawa untuk dianalisis, jadi kan memakan banyak berapa giga seperti itu. Nah, itu metode konvensional. Kalau metode cloud yang seperti ini tidak membutuhkan penyimpanan ya, kita cukup memanggil citra itu dan sudah ada tanpa menyimpan datanya. Dan apa ya, kita tinggal login akun, kita punya akun dari IG Spasial gitu,
kemudian sudah kita bisa meng-save dan kemudian kita bisa import nanti hasilnya, kemudian kita olah lagi ataupun kita inilah ya, percantik dengan berupa ini tambahan berupa layout peta gitu. Ini kemudian yang kedua mungkin ini menampilkan elevasi citra. Aduh, ini nih. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita ketik layer untuk image, kemudian min. Nah, ini min ini digunakan untuk ketinggian. Ini adalah kita nanti akan memproses ketinggiannya. Min itu minimal kita pakai 0 meter. Kita akan memakai 400 meter. Oke. 500 meter. 500 meter, kemudian kita kasih warna warnanya kita kurang tutup lagi dengan warnanya untuk warna paling rendah itu green aja, green. Green habis itu yellow. Red. Ya. Kita coba. Ini kita tutup. Ada kita coba dan oh ternyata salah, ini tutup dulu. Nah, oh masih salah juga. Dan image ini yang salah. Map add layer. Oh ini salah di sini, berarti ini ganti kita image kita ganti ya, sudah. Coba kita run. Layer 1 error, cannot. Coba lagi, nggak bisa. Layer 2 error. Nah, sudah mulai. Oh, oke, salah. Kita memakai data, import lagi data SRTM. Nah, ini pakai data SRTM. Kita pakai image. Ini ganti image. Nah, ini adalah visualisasi dari elevasi dari ketinggian gitu. Kita coba ini ya untuk wilayah Semarang ini. Nah, kita coba inspect. Berapakah ketinggian di sini?
Kita arahkan ke paling ujungnya sini. Mungkin ini apa ini Tanjung ya teman. Ini memiliki elevasi 6, berarti ini ketinggian di sini 6 meter. Kemudian kita geser lagi ke area yang kuning. Coba kita ya. Area kuning menunjukkan sekitar 200. Berarti ini ketinggiannya sekitar 259 meter. Ini menurut perhitungan GEE gitu. Dan data ini perlu apa ya? Perlu dicocokkan dengan data dari resmi, data instansi yang dikatakan kompatibel gitu. Jadi perlu diklarifikasi juga kalaupun nanti akan digunakan sebagai penelitian itu. Kemudian merah, coba merah itu ternyata elevasinya sekitar 900 meter. Ini mungkin di sini tuh area pegunungan ya, pegunungan ini tuh Serayu, kalau Serayu apa Kendeng di sini. Nah, terus untuk pemrosesan yang lainnya itu sebenarnya banyak sekali, tidak sini mungkin ini ya, kita coba yang ini adalah hasil pemrosesan berupa apa ini, line cover dari mana, Britania Inggris ya. Ini dari Inggris. Kita coba inspect, coba di area yang kuning. Nah, ini di sini tertulis line cover 239. Itu ada keterangannya, sudah tahu. Nah, ini keterangan dari database line cover. Line covernya 239. 239. Nah, ternyata di sini tidak ada, mungkin 39 itu ini ya, apa agrikultur. Kita coba lagi yang ya, 112. Ini kita coba 112 ini berarti 1 2. Nah, ini berarti area urban atau area permukiman atau area penduduk ini di sini. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman dari webinar kali ini, dan ini tutup dulu. Screenshot dulu. Nah, ini ya buat teman-teman, ucapkan terima kasih. Saya stop. Nah, stop dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membersamai dalam acara kali ini ya. Terima kasih banyak teman-teman, dan doa terbaik buat teman-teman untuk mencapai kesuksesan setelah ini, setelah mengikuti studi independen ini. Dan selamat berjuang juga bagi yang akan membuat tugas akhir perkuliahan, itu skripsi maupun TA. Itu tetap semangat teman-teman, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Nanti bisa diisi juga ya teman-teman di tampil ID untuk sertifikat seperti itu, dan sertifikat saya kira nanti online ya, seperti itu, online sertifikat nanti otomatis ya, kayak seperti biasanya seperti itu. Mungkin ini buat Mas Riva Andriani, kemudian Aditya, Anita, Maratusul ya, saya ucapkan terima kasih. Saya izin menutup acara kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Kemudian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila ahmad thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman.